Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di program spesial Jurnal 9 Haji. Dan kita sudah memasuki hari di tanggal 10 Dzulhijjah. Hari ini berarti di Indonesia dan di beberapa negara merayakan Hari Raya Idul Adha. Sementara jamaah haji yang ada di Tanah Suci melanjutkan proses menjalankan rukun haji dari Arafah, Musdalifah, dan hari ini juga ke Mina. Sudah hadir di studio yaitu Bapak Dr. Farmadi Hashim, Penasihat LDNU Jawa Timur dan sekaligus Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Blitar. Assalamualaikum Pak Farmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Sehat kabar? ya? Alhamdulillah. Lama kita tidak ketemu ini ya. Lama sekali. Ini senior saya di TV 9. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, dan kita mulainya sampai hari ini jamaah yang ada di Musdalifah menurut info yang kami terima ada kendala untuk proses ke Mina. Mungkin bisa disampaikan. Mungkin kita awali terlebih dahulu dari syarikah, Ustadz. Oke. Sedikit dimukadimai kan. Oke. Karena kalau langsung ke Musdalifah terlalu tegang kayaknya. Iya, ini jadi banyak orang bertanya-tanya soal itu soalnya. Nyaris WA itu isinya pertanyaannya itu. Syarikah ini Ustadz, memang kebijakan Saudi. Kebijakan tuan rumah. Jadi karena kebijakan tuan rumah, tamu ya harus mengikuti tuan rumah. Apalagi ini Saudi. Ya, kerajaan lagi. Kerajaan. Artinya negosiasinya ya bisa, tapi agak alot kan begitu. Syarikah ini dulu hanya satu, yang disebut masyarik itu. Yang disebut masyarik itu. Sekarang syarikah itu 8 jumlahnya. 8 jumlah. Saya sampai menghafalkannya sulit ya. Gitu ya. Kayak lebih sulit menghafalkan surat Yasin. Jadi syarikah ini pemenang tender lah kalau mungkin sekarang di bidang transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Artinya satu syarikah menangani semuanya atau satu syarikah ya 3 ini. 3. Jadi kalau syarikah Farmadi, kloter sekian sampai sekian, syarikahnya Farmadi, konsumsinya, transportasinya, sama akomodasinya ikut Farmadi. Maka tidak mungkin jamaah panjenengan, yang kloter syarikah lain, panjenengan, kloter lain ikut syarikah Farmadi. Dilayani jenengan. Ya kan rugi saya. Ya. Jadi ikut di hotel saya, lalu ikut makan di saya, lalu transportasi kemana-mana ikut saya, kan rugi. Artinya kan di antara syarikah sendiri kan sudah membagi hotelnya. Mestinya begitu, tapi nyatanya di lapangan jamaah kita begitu dari Madinah menuju Mekah karena gelombang awal, kloter 8 dan 9 wilayah saya Kabupaten Blitar itu begitu ditarik menuju Mekah itu pecah dari 4 bahkan ada yang 5. Pecah karena syarikahnya booking hotelnya mecah-mecah ya. Saya tidak tahu persis, mungkin begitu. Nyatanya pecah jadi 6, pecah jadi 5. Bahkan di Sampang itu yang saya tahu persis, kepala Kemenak telepon kita, pecah 17. Subhanallah. Jadi kalau pecah 17, jamaah itu tidak mungkin tahu siapa ketua kloternya. Berjauhan lagi jarak. Seandainya hotel itu berdampingan 1, 2, 3, 4, 17, itu pun sulit. Padahal enak itu ya. Padahal itu menurut kita lebih paling enak. Tapi ya sulit. Apalagi kalau hotel A, hotel B, hotel sana agak jauh. Terlebih lagi di Saudi kan nggak ada beca untuk ngangkut koper. Nggak ada beca, nggak ada angkot, nggak ada angkot. Sementara jamaah sudah capek. Kemarin Ustadz, jamaah kita yang dari Blitar, jamaahnya sudah berangkat ditarik menuju Mekah. Sementara ketua kloternya ketinggalan. Sama jamaah
8 atau 6 orang. Iya, iya. Masih di Madinah. Kenapa? Karena tidak diangkut sama busnya. Transportasi. Transportasinya bukan milik Farmadi. Milik Yai Sururi. Ya. Beda. Iya, iya. Sehingga artinya kan begini. Oke lah, syarikahnya beda. Iya. Transportasi saya, semua jamaah yang memang tercatat di saya harusnya ikut saya. Nah, kalau diatur dari awal mungkin begitu kan enak. Iya, iya, iya. Misalnya seandainya 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya, sebelum pemberangkatan ada informasi syarikah, kita kan noto. Iya, iya, iya. Notonya enak. Oh. Maka kemarin itu kloter 20 asal Sidoarjo sudah nyampe di asrama haji, itu harus itu pakai syarikah. Karena harus pakai syarikah, dibongkar total. Setelah dibongkar, ada 27 jamaah yang harus tidak berangkat karena bukan syarikahnya. Belum jadwalnya. Mestinya berangkat, mestinya, tapi syarikahnya tidak ada di kloter itu, tidak berangkat. Ya, ya, ya. Meskipun visanya sudah turun. Ya, ya. Kan problem. Ya, artinya problemnya bisa dari awal. Ini untuk pembenahan ke depan, artinya jamaah sebelum masuk asrama haji sudah clear. Saya ikut syarikah mana? Kapan berangkatnya, kan begitu harusnya. Seandainya gitu ya. 1 bulan, 2 bulan sebelumnya sudah disampaikan ke kita, kita sudah nata. Karena di awal kita versinya model kayak tahun-tahun kemarin. Kalau tersekian Sidoarjo, Surabaya, kalau tersekian Blitar, kabupaten dan kota aman. Tapi harus bongkar total semua sesuai syarikah. Dari sesuai syarikah itu, Ustaz, ada yang harus pecah suami istri. Iya, iya. Bukan hanya itu, jamaah yang lansia, yang sepuh harus ada pendampingan. Anaknya yang mendampingi yang masih muda justru juga terpisah dengan pendampingnya. Dengan pendampingnya, padahal anaknya itu nawaitunya untuk berangkat haji mendampingi orang tuanya, tapi harus pisah. Ini negosiasi tingkat tinggi. Iya, iya, iya. Jadi kalau saya sederhana begini, Ustaz. Sederhananya begini. Ayo kita tata jamaah kita. Ini sudah kehendak tuan rumah. Betul. Kita ngobrol di Indonesia ke sana kemari tetap tidak akan berubah. Kecuali nanti evaluasi setelah musim haji, itu pun musim haji evaluasinya nanti tingkatnya tingkat tinggi. Iya, iya, iya. Bukan tingkat kabupaten kota. Betul. Nah, ini sudah prolog. Dampaknya yang tadi, nah ujungnya kemana ini tadi? Itu satu ya. Satu. Begitu jamaah nyampe di Mekah, problem yang muncul lagi adalah nusuk. Tasrih itu ya? Iya, tasrih nanti kalau mau menuju Arafah, Mina, Musdalifah. Nusuk saja sudah? Iya. Itu nanti ya. Bahwa nusuk itu kan bahwa seseorang mempunyai hak untuk berhaji. Untuk berhaji. Nah, itu ya. Termasuk masuk ke Masjidil Haram. Surat jalan lah intinya. Surat jalan, SIM ya. Ya. Masuk Masjidil Haram pun juga harus lapis 2. Syarikah, nusuk harus jelas, lalu barcode-nya pakai mata. Wah. Itu masuk Masjidil Haram. Pakai barcode yang di kartu? Kartu ya, dan mata. Wah. Ada langsung muncul. Jadi antri masuk Masjidil Haram saja itu lebih 1 jam. Bayangkan kalau orang jamaah kita, jamaah sudah sepuh, lansia, di agak matahari, mau tawaf gitu aja bisa problem besar itu. Jadi saya mengamati, Ustadz, ya mudah-mudahan aman ya, mudah-mudahan. Saya mengamati la rafasa wala fusuqa itu kayaknya sekarang jamaah haji menurut hemat saya berat untuk menghindari itu. Ujiannya menurut hemat saya berat bagi jamaah haji tahun ini. Karena contoh kecil aja, anak pisah sama ibunya, sama orang tuanya, suami pisah sama istrinya. Tapi kemarin di kloter terakhir boleh nanti digabungkan, ada surat permohonan bla bla bla. Taruh di terakhir. Tapi itu kan akhirnya pisah, antara KBIH juga harus pisah, antara kabupaten kota harus pisah. Bisa jadi Sampang juga ikut Kabupaten Blitar, Blitar juga ikut Kabupaten Tulungagung. Karena menyesuaikan syarikah. Nah, kita lanjutkan yang di segmen berikutnya. Kelihatannya menarik, dan ini memang hal seperti ini perlu kita sampaikan pada masyarakat agar tidak bisa membantu mengurangi beban
bagi yang keluarga ditinggal yang di Indonesia dan juga bagi warga masyarakat untuk mengetahui seluk-beluk pelaksanaan ibadah haji. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, tetap di Jurnal 9 Haji TV 9. Terima kasih pemirsa, masih di Jurnal 9 Haji TV 9, bahwa ibadah haji ini memang ibadah yang membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Sejak proses awal pemberangkatan sampai pelaksanaan rukun di sana. Tadi sudah sebagian dijelaskan. Kita lanjutkan tadi, Ustaz. Begini Ustaz, info yang sekarang beredar di WA, karena sekarang itu apa yang terjadi sekarang ini kita bisa dapat info itu dan tidak bisa dipungkiri itu. Tapi alhamdulillah 2024 termasuk 2025 ini program murur masih berjalan. Coba seandainya tidak ada program murur, tambah numpuk dia Musdalifah semua. Sama nanti kembali 2023 lagi nanti. Ya, betul. Jadi program murur itu belajar dari problem sebelumnya kan. Jadi belum, jadi 2024 kebetulan saya juga berangkat mengawal jamaah Sidoarjo. Program murur ini adalah mereka dari Arafah tidak mabit di Musdalifah, hanya melintas langsung menuju Mina. Iya. Terus caranya bagaimana? Sebelum tanggal 8 Dzulhijjah menuju Arafah itu 1 minggu sebelumnya diumumkan. Dokter, ketua kloter, Yokai kloter mengumumkan jamaah yang sakit, yang lansia mendaftarkan diri lewat ketua regu, ketua rombongannya. Nanti mereka diharuskan ikut program murur. Mereka beranggapan begini, loh Pak, haji itu kan harus mabit di Musdalifah. Wajib. Kalau wajib itu karena itu rukun, karena itu wajib haji, karena ditinggalkan harus bayar dam. Begini ulama itu banyak. Jadi yang difikirkan itu sekarang mafsadah dan mudaratnya. Seandainya Ustaz 2024 itu tidak ada program murur, insya Allah lebih dari 1.000 orang yang wafat. Di Musdalifah saja. Di Musdalifah itu. Karena mereka umurnya udah 80 sekian, 82 mereka yang ngaji. 70 gitu. 74, 70. Harus bertahan di bawah terik matahari. Uyel-uyelan. Akhirnya program murur ini mereka setelah wukuf di Arafah, mereka misalnya kloter 9 misalnya. Kloter 9 itu mestinya kan 380 jamaah, 100-nya murur misalnya. Ya, dari Arafah itu nanti akan ditarik duluan menuju Mina. Menuju Mina. Lalu di mana ngambil kerikilnya sudah disiapkan di masing-masing. Ya, kalau saya 2023 itu sudah ada disiapkan. Turun dari bis sudah disiapkan. Itu bukan itu. Turun, naik di bis sudah disiapin. Oh iya, enggak maksudnya di Musdalifah naik sudah disiapkan. Karena enggak mampir di Musdalifah. Kalau yang murur. Jadi dari Arafah hanya melintas saja langsung menuju Mina. Sudah bawa. Nah, kerikil sudah disiapin dari Arafah. Iya. Dibungkus-bungkus itu ya. Dibungkus-bungkus. Ya, betul. Isinya 100 barangkali kurang atau mungkin barangkali jatuh. Sehingga disiapin lebih. Kan tidak ada masalah itu. Sehingga mereka dari Arafah menuju bus yang masing-masing itu kerikil sudah siap, langsung menuju Mina, lebih aman. Lebih aman. Itu program 2024. 2025 juga ada program ini juga, program murur, cuma yang muncul murur sudah tetap jalan, tapi syarikah harus jalan. Artinya sistem yang mendukung murur ini kurang maksimal mungkin. Kurang maksimal, jelas kurang maksimal. Kenapa? Karena satu KBIH katakanlah kelompok bimbingan haji dan umrah KBIHU itu misalnya jamaahnya 300, contoh di Surabaya ada yang pecah jadi 6. Nah,
Sementara pembimbingnya hanya 2 orang. Daftarnya ke siapa? Daftarnya ke siapa? Antara ketua kloter dengan Karo misalnya. Karo sudah pecah. Ya. Maka sekarang hemat saya pribadi itu sudah kebijakan tuan rumah, ya sudah biarin begitu. Ikuti apa adanya karena memang itu kebijakan tuan rumah. Ya tetap kita berdoa dan berusaha. Pasti teman-teman panitia yang di Saudi berusaha. Kendati pun berhasil hitungan akal itu tidak 100%. Contoh kecil begini loh Ustaz. Jamaah haji yang gelombang awal dari Madinah, mikotnya kan dari Bir Ali. Begitu ditarik menuju Mekah, itu ternyata pecah hotelnya jadi 3, 4. Kalau 4 lumayan, ada yang 6, ada yang 17. Sementara koper itu turun di 1 titik. Nah itu kan yang nganter. Ini tidak tawaf malah nanti ya. Loh, bahkan ada yang 4 hari, 5 hari ada. Pakai ihram terus itu? Pakai baju ihram karena mau masuk masjid ada 2 lapis. Harus ngurusi barangnya dulu. Sementara kita pakai baju ihram, koper belum ketemu, hingga 4 hari belum ganti baju. Begitu mau masuk Masjidil Haram kita belum punya nusuk. Ini problem kan? Sehingga kalau toh dapat nusuk sudah masuk di koper, nyari lagi. Kopernya yang jelas. Nyari kopernya. Sehingga bayangkan Ustaz, kalau orang laki mungkin masih agak lumayan lah ya. Pakai baju ihram. Kalau orang perempuan 3-4 hari nggak ganti baju, sehingga fala rafasa wala fusuqa tadi menurut hemat saya sudah mulai bermunculan ini. Berat lah itu. Berat karena mereka ganti baju belum, karena belum menunaikan ibadah tawaf sa'inya. Nawaitunya dari Bir Ali. Labbaik Allahumma umratannya. Sementara nyampe di Mekah harus sibuk ngurusi hotel. Nyari koper. Nyari kopernya belum ketemu. Sehingga kalau koper itu belum ketemu, itu artinya belum ganti baju. Belum ganti baju. Sehingga mereka yang masih pakai baju ihram juga hati-hati karena takut rambut dengan sengaja atau lepas bla 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 semua. Artinya larangan-larangan itulah, larangan-larangan umroh itu. Sehingga sekarang menurut hemat saya orang yang haji tahun ini pahalanya jauh lebih besar. Luar biasa ini. Jauh tantangannya lebih berat. Karena tantangannya lebih berat. Karena memang begini, Allah anugerahkan pada jamaah haji hajan mabruro itu kan tidak cuma-cuma. Karena seolah-olah ini mengganti haji akbar gitu ya. Yang rencananya seolah-olah mau haji akbar ya. Infonya kan memang wukuf hari Jumat infonya, tapi kan terserah Saudi. Tapi wukufnya tanya hari Kamis kan, hari Kamis. Tapi menuju hajan mabruro itu kan prosesnya memang ruwet. Tidak serta-merta Allah kasihkan haji akbar ya. Kenapa? Karena jaminannya surga kan. Betul. Jaminannya surga. Maka karena jaminannya surga, orang yang menunaikan ibadah haji hajan mabruro tadi itu ya agak ruwet sedikit, ya mungkin menurut hemat saya iya. Tapi dari satu sisi ya nemen gitu. Kalau memang melihat sebuah masalah ini kan perlu banyak perspektif. Tadi sudah disinggung soal hikmahnya bahwa menuju haji mabrur itu memang berat. Apalagi mabrur karena haji akbar kan begitu. Itu berat sekali itu. Karena haji akbar itu dalam referensi yang saya bawa ini al-hajju wal umrah itu al-mughni fi fiqil hajji wal umrah itu kalau memang wukufnya hari Jumat itu namanya haji akbar, pahala yang diberikan oleh Allah ta'dilu sab'ina hajjatan, sama dengan orang yang 70 kali haji. Masya Allah. Hadisnya itu. Maka kalau Allah anugerahkan 70 kali haji, ya nggak mungkin lalu serta tak kasih yo, nggak mungkin. Enak lah ya. Datang, diantar, dijemput lah. Diantar, koper ada yang bawa. Padahal sementara sab'ina. Coba bayangkan kalau hari ini, tahun ini pelunasan, katakanlah pelunasan 55 juta kalikan 70. 70 kali ya. 70 kali. Nah, coba orang haji sekarang besok yang daftar hari ini, besok Senin daftar, berangkatnya 35 tahun lagi Ustaz. Nah, problem is istitoahnya juga problem ya. Belum lagi istitoah yang tahun ini. Makanya tahun ini karena jamaah haji kita sudah banyak yang tua-tua, sekarang dibalik.
Kalau 2023 itu pelunasan terlebih dahulu, lalu cek istitoah. Ya. Sekarang dibalik, Istitoah dulu. Istitoah dulu. Kalau istitoahnya tidak istitoah, bukan berarti tidak harus berangkat, maka diobati dulu, diobati. Kalau sudah oke, boleh istirahat. Nah, kita lanjutkan di sesi berikutnya. Semakin menarik diskusi kita untuk sore ini, dan pemirsa tetap di Jurnal 9 Haji TV 9. Terima kasih pemirsa, masih di Jurnal 9 Haji. Kita lanjutkan diskusinya yang semakin asik. Ustadz, tadi kita sudah banyak bercerita bahwa haji ini memang selalu ada tantangannya. Bahkan tiap tahun selalu berbeda. Artinya apa? Ini yang perlu disampaikan pada masyarakat, bahwa selain istitoah kesehatan, ada istitoah rohani ini kelihatannya. Ya. Gimana? Jadi pertama istitoah kesehatan ya. Yeah. Jadi untuk mengetahui istitoah kesehatan itu, maka kita berikhtiar yang berangkat 2026 misalnya ya. Yeah. 2026 besok itu ada kuota estimasi yang berangkat dari nomor sekian sampai sekian. Yeah. Lalu dipilah, oh ini ternyata risiko tinggi. Maka itu segera datang ke puskesmas, ke rumah sakit terdekat, ke puskesmas, maka dicek. Kalau memang hitungan dokter itu tidak istitoah dalam waktu dekat, maka diobati karena terdeteksi penyakitnya ketemu. Oh berarti harus begini. Masih bisa diobati. Masih bisa diobati menurut hitungan dokter. Iya. Selama setahun sekian sebelum berangkat, sekian bulan lah. Jadi berangkat, maka nanti setelah dicek terakhir termasuk istitoah. Iya. Ya kita kembalikan kepada dirinya. Mau mengikuti arahan dokter apa enggak kan gitu. Lalu yang kedua ada istitoah ruhaniyah menurut saya. Nah, iya. Karena untuk haji ini problemnya tiap tahun ganti. Iya. Jadi tahun 2024 dengan 2025 problemnya beda dan jamaahnya berbeda. Iya. Coba bayangkan Ustadz ya. Jamaah haji kita itu separuh, katakanlah Jawa Timur ini 35.000 jamaah, separuhnya itu orang kampung. Iya. Yang orang kampung, mohon maaf, kalau ke kamar kecil, beol ya. Itu ya begitu kalau buang hajat besar. Tapi di hotel sudah beda, di pesawat beda. Mereka masuk ke kamar itu kuncinya ceklek. Ceklek. Mereka begitu masuk ke hotel beda kuncinya. Pakai kartu. Lalu nanya, emaknya tempat ngidupin lampu, kartunya tinggal dimasukkan. Untuk memberi informasi semacam ini kepada jamaah itu problem. Coba bayangkan panjangnya di Mina, di Musdalifah maupun di Arafah. Itu kamar kecil itu kan banyak yang rusak itu kan karena beda juga. Sebab modelnya lain sudah. Sehingga mestinya yang begini kecil-kecil semacam ini secara masif. Lalu lagi jamaah itu harus difahami terlebih dahulu. Kalau saya mau memancing ikan besar untuk meraih hajan mabruro tadi itu, memancing ingin meraih ikan bandeng maksudnya. Jadi umpannya jangan cacing. Biasanya kalau cacingnya ikan kecil-kecil di kali itu kan betul. Ikan kecil-kecilnya. Yang kenapa? Biar nanti dapat ikan yang besar itu ya, maka umpannya yang sesuai dengan makanan itu. Artinya apa? Allah akan memberi surga kepada mereka yang menunaikan ibadah haji itu. Ambil tidak. Berbagai macam hambatan, rintangan. Ya, itu tadi harus menjaga wala rafasa wala fusuqa. Salah satunya itu fala rafasa wala fusuqa. Maka tahun ini jamaah sepertinya tidak mungkin tidak rafasa wala fusuqa. Maka itulah tantangan. Apalagi jidala itu ya. Jidala. Saya tapi semoga maka ini yang harus disampaikan pada jamaah kita. Ayo ini yang direm. Direm.
direm untuk masuk hajan mabruro dengan bayar mahal, pelunasan 55 juta sekian, lalu capeknya bla bla bla, ya double itu pahalanya kan tidak mungkin surga, nggak mungkin. Jadi al ujur bi qadri ta'ab. Tergantung bagaimana dia taabnya, seberapa keras kan gitu. Seberapa keras kita. Maka menurut saya mungkin setelah berpikir, oh iya, memang untuk meraih hajan mabruro itu berat. Istitoahnya berat. Menahan diri untuk tidak la rafasa wala fusuqa wala jidala ini berat. Memang haji ini kan panggilan Allah. Artinya yang punya gawe ini kan Allah. Ya. Bahwa manusia, kerajaan Arab Saudi, pemerintah Indonesia dan banyak negara mencoba menata sistem itu sebaik mungkin. Tapi toh kalau Allah sudah, memang Allah yang punya berkehendak. Ya. Jadi tuan rumah itu, mana ada tuan rumah tidak ingin menyajikan layanan yang terbaik kepada tamu. Contoh kecil beginilah. Panjenengan Ustadz, besok hari Ahad besok ngundang tetangga kanan kiri, katakanlah 200 orang, karena kapasitas aulanya 200 kan begitu. Menyajikan yang terbaik karena anak panjenengan di khitan. Pasti yang terbaik. Semua terbaik. Punya niat begitu. Semua. Ikhtiarnya ke sana semua. Karena tuan rumah, nggak mungkin tuan rumah itu ingin dicelatu. Iya kan? Halah nggak enak. Nggak mungkin. Cuma Allah punya mau. Nah, ini. Kan? Dan itu misterinya. Dan itu Allah punya mau. Sehingga kalau sering saya mencontohkan di lapangan itu misteri itu wamin ayati an khalaqalakum itu kalau sudah ada wamin ayati tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, itu berarti ada misteri besar. Ada misteri. Contoh kecil begini. Ini sederhana ya. Sederhana. Misteri itu begini. Kalau kita contoh kecil aja, karena suami istri, contoh kecil kita kondangan ya. Kondangan pasti banyak melihat. Yang dilihat kok si laki kuanteng. Si buanteng, yang laki kok, yang perempuan kok lemu bla bla bla. Suami istrinya enak kok. Tapi tetangga kanan kiri yang kok gelem. Nah, ya kan? Sing lakoni ada, yang menjalani enggak. Yang menjalankan bahagia. Menjalankan bahagia. Itu misteri. Ada lagi ketemu. Wih, yang perempuan kok kurus kayak gitu ya. Mohon maaf, yang perempuan, yang laki kuanteng bla bla bla. Kok mau? Padahal yang menjalani itu aman. Ya sama lah kalau mungkin kita, ini kelayanan Arab Saudi kok begini. Iya. Bisa jadi apa jalan juga nikmat juga. Iya. Karena tuan rumah itu ingin menyajikan yang terbaik. Cuma kanan kiri kok bisa? Nah, itu loh. Itu ada misteri. Padahal punya semuanya. Kayak panjenengan kan nggak mungkin toh. Nggak mungkin panjenengan ada undangan 200, semua ingin menyajikan yang terbaik. Saya ngomong gak enak. Gitu. Satu orang gak enak. Ketemu situ satu ngomong gak enak. Apanya? Minumnya yang gak enak, ininya yang gak enak. Jadi untuk 200 orang undangan kita untuk semua puas, untuk meraih keinginan sulit. Artinya 2,5 juta jamaah haji di seluruh dunia ini kan. Nah, itu sulit ya. Mencapai sempurna sulit. Maka harus ditoto adalah niat. Nah, itu betul. Niat yang harus ditoto sekarang ini. Katakan tuan rumah nggak mungkin menyajikan yang terjelek, nggak mungkin, nggak mungkin tuan rumah. Maka yang harus ditoto kita kembalian kepada niat kita. Niat kita. Niatnya adalah, niat kita ini adalah ibadah. Betul, kita paham ibadah haji ini beda dengan ibadah puasa. Kalau puasa ya duduk manis, tidur, nggak ada masalah. Yang penting tidak makan, tidak minum kan begitu. Tapi kalau haji kan tidak. Haji ini adalah ibadah maliyah, ibadah yang butuh dengan harta, ongkos tadi. Lalu ibadah bergerak. Badaniyah itu gerak. Tawaf ya muter. Sa'i ya muter. Apalagi lempar jumroh. Jalan kaki dulu. Wukufnya di siang hari. Meskipun diam. Tapi kan berat. Nah, maka karena memang begini, inilah Allah akan beri pahala, akan diberi hadiah oleh Allah
hadiahnya adalah yujizakum minan nar, engkau akan diselamatkan dari siksa api neraka. Yang kedua adalah diberi pahala surga. Yuzibakum minal jannah, engkau akan diberi pahala surga. Ini kan tidak gampang. Betul. Artinya begini, tidak boleh, saya sudah bisa bayar kok. Wah, berarti beres semua harusnya kan gitu. Nah, itu logika. Nah, itulah logika Indonesia Raya. Yang penting saya sudah punya duit, saya mau bayar, layani saya yang terbaik. Ini tidak. Pembeli adalah, padahal ibadah haji itu panggilan kok, pembeli. Panggilan, Allah. Jadi oleh karenanya mereka itu sering saya sampaikan di manasik-manasik, kalau panjenengan masih nyampe di asrama haji mau berangkat besok pagi, itu masih calon jamaah haji. Bisa jadi mereka wafat sebelum berangkat. Enggak jadi berangkat. Bisa atau tiba-tiba datanya di imigrasi hilang. Ya. Itu hak prerogatif Allah karena panggilan tadi itu. Itu. Jadi saat Nabiullah Ibrahim diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke Jabal Abi Qubais setelah pembangunan Ka'bah, Ibrahim, silahkan engkau naik ke Jabal Abi Qubais, panggil seluruh anak cucumu hambaku. Jadi wa'adzin finnasi dan seterusnya itu. Dalam tafsirnya ini yang ditulis oleh Profesor Dr. Ahmad bin Muhammad Al-Ansari Al-Qurtubi, tafsir Qurtubinya itu, Nabiullah Ibrahim itu naik ke Jabal Abi Qubais, menghadap barat, timur, utara dan selatan. Lalu panggilannya ayuhan nas, wahai seluruh anak cucuku. Ayuhan nas, wahai seluruh anak cucuku. Innallaha qad farada 'alaikumul hajjah. Sesungguhnya Allah kali ini, detik ini telah mewajibkan kepada engkau wahai anakku, wahai anak cucuku, untuk menunaikan ibadah haji. Nah, ini kelihatan lebih menarik lagi. Nah, pemirsa kita nanti lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Jurnal 9 Haji. Terima kasih pemirsa, kita sudah sampai di penghujung program. Namun ada kisah yang perlu dituntaskan dan ini sangat menarik untuk diambil hikmahnya. Tadi yang Nabi Ibrahim. Gitu. Begitu Nabiullah Ibrahim naik ke atas Jabal Abi Qubais atas perintah Allah itu, ayuhan nas, wahai seluruh anak cucuku, innallaha, sesungguhnya Allah qad farada 'alaikumul hajjah. Kali ini, detik ini Allah telah mewajibkan pada engkau wahai seluruh anak cucuku untuk menunaikan ibadah haji. Dalam rangka apa? Pertama, liusibakum minal jannah, engkau akan diberi pahala surga. Wa liujizakum min adzabin nar, engkau akan diselamatkan dari siksa api neraka. Dua hal. Makanya nggak tanggung-tanggung. Maka oleh sebab itu kata Nabiullah Ibrahim, itu hadiah terbesar berarti. Hadiah terbesar, selamat dari siksa api neraka, dimasukkan surga. Maka oleh sebab itu kata Nabiullah Ibrahim, fahajju, penuhina undangan Allah ini, kalau bahasa kita, penuhina undangan Allah ini untuk menunaikan ibadah haji. Lalu fa'ajabah, mereka menjawab. Siapa yang menjawab? Maka nafi arhamin nisa wa aslabir rijal, yang masih ada di rahim sang ibu, benih-benih yang di sawah, yang nantinya akan dimakan jadi anak, bla bla bla. Mereka menjawab, jawabannya labbaik Allahumma labbaik. Jadi labbaik itu jawaban kami penuhi panggilan engkau ya Allah. Kami penuhi. Saya hadir ya Allah. Saya hadir memenuhi panggilan engkau ya labbaik. Maka faman ajabah, lanjut tafsir itu, barang siapa yang menjawab panggilan Nabiullah Ibrahim, halummu ta'alu fahajju, penuhi panggilan Allah tadi itu, maka hajjah, mereka akan menunaikan ibadah haji, termasuk umrohnya. Faman ajaba aksar, barang siapa yang menjawab lebih dari satu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, maka hajja ala hasabi dzikrihi, mereka akan menunaikan ibadah haji sesuai jawaban talbiyah. Kalau panjenengan baca jawab talbiyah waktu dipanggil Nabiullah Ibrahim 10, akan menunaikan ibadah haji 10 kali. Gitu ya. Maka wajarat hina dzalika at-talbiyatu, maka saat itu
dideklarasikan talbiyah itu oleh Nabi Allah Ibrahim atas perintah Allah di Jabal Abi Qubais. Artinya sudah ditetapkan. Sudah. Nah, lalu sebelum Nabi Allah Ibrahim naik ke Jabal Abi Qubais, memanggil anak cucunya, sempat lapor pada Allah, diskusi kecil, ya Allah, apakah sampai suara saya memanggil seluruh seantero dunia? Dan waktu itu sudah menyebar juga. Iya. Secara logika dulu lah, yang kelihatan lah ya. Ini anak cucuku sudah menyebar. Sudah menyebar, tapi kan nggak mungkin hitungan akal. Mingkan tidak wa alainal balagh, kata Allah. Tugasmu hanya memanggil, yang menyampaikan aku, kata Allah. Tugasmu hanya berbicara, berkalam saja. Ini, nah, ya itu. Saya ngomongnya di sini, tapi kan semuanya mendengar. Iya. Mingkan tidak, tugasmu hanya memanggil, wahai Ibrahim. Wa alainal balagh, saya akan sound sistemnya lo aku, gitu loh. Sudah, kamu saja yang ngomong ya. Beres urusan sisanya. Beres sound sistem api. Iya, itu ya. Horek gitu. Jadi mereka itu adalah tamu Allah. Karena mereka tamu Allah, dengan kasus yang sekarang ini ya, karena mereka tamu Allah, yang mengundang itu adalah Nabi Allah Ibrahim. Betul. Yang punya gawe Gusti Allah. Iya. Kan jenengan yang punya gawe karena anaknya mau dikhitan. Minta tolong Pak Farmadi ngedarkan undangan. Iya. Yang mengedar undangan adalah Nabi Allah Ibrahim yang punya gawe Allah. Iya. Maka karena kita ini diundang Allah, ya ayo sing sopan. Nah. Muncullah fala rafasa wala fusuqa wala jidal dan seterusnya. Sudah. Kenapa? Karena dua hal tadi sudah dijanjikan oleh Allah. Bukan undangan Raja Saudi. Bukan. Nah, kalau panjenengan, ayo coba sekarang, panjenengan hari Senin besok diundang oleh Ibu Gubernur. Pasti berpikir sepatu apa yang saya pakai. Iya. Karena panjenengan diundang. Seandainya jalan macet ya apa caranya? Seandainya. Lalu kopiah saya apa yang saya pakai? Kopiah yang mana? Jas saya yang pakai yang mana? Karena mau menghadap Gubernur. Ini menghadap Allah. Diundang oleh Allah. VIP lagi undang. VIP lagi karena dua hal sudah dijanjikan. Sok sorga tidak akan disiksa. Iya. Pokoknya kamu datang dapat ini. Dapat. Sehingga kalau panjenengan diundang Gubernur, maka ngomong itu lo undangannya toko Gubernur. Saking bangganya kan. Panjenengan diundang Ibu Gubernur besok hari Senin tanggal sekian. Saking bangganya Pak Farmadi, itu loh undangan saya dari Ibu Gubernur. Mohon masukan, aku pakai gitu kan ya. Banyak pertimbangan lah. Banyak minta pertimbangan lah. Kenapa? Karena diundang Ibu Gubernur. Tahun ini jamaah haji itu diundang Allah. Iya. Meskipun lewat macam-macam. Banyak hal. Banyak hal. Itu cara Allah sendiri. Itu cara Allah itu. Sehingga model begitu itu cara Allah. Iya. Tapi kalau Allah nggak berkehendak nggak mungkin berangkat. Betul. Nggak mungkin berangkat. Betul. Contoh kecil satu aja ya. Tidak ada program yang sekarang syarikah ini Allah tidak berkehendak suami istri dipecah. Karena suami istri dipecah, istrinya ngomong aku nggak budal katanya. Kalau pecah suami istri saya nggak berangkat, ya sudah akhirnya sudah tak berangkat tahun depan, barangkali berangkat bareng. Berarti nggak dipanggil tahun ini oleh Allah. Iya. Kan begitu. Betul. Saya nyon tahu. Yang kemarin teman-teman itu mau berangkat, visa produknya yang nggak keluar, jadi keluar. Iya. Padahal sudah bayar mahal. Betul, bayar mahal, sudah berangkat ke Jakarta lagi. Sudah bayar mahal, sudah ke Tasakuran, ngundang tetangga, bahkan oleh-oleh di rumah sudah banyak. Disiapkan untuk pulang itu. Untuk pulang. Allah tidak berkehendak. Ya tidak jadi. Maka ini misteri tadi. Betul. Maka disikapi dengan lapang dada. Karena janjinya Allah dua. Iya. Besar sekali. Target utama kan itu. Ya, target utama kita hidup ya. Target utama. Iya. Siang malam beribadah, puasa, Senin Kamis, infak dan sedekahnya dan semua. Target utamanya kan itu. Iya. Menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah, selamat dari siksa api neraka, masuk surga. Waduh. Paket lengkap itu. Paket lengkap. Maka karena paket lengkap nggak mungkin murah, kan begitu. Artinya murah yang saya maksud, rintangan, hambatan pasti ada. Nah, itulah hikmah hari ini yang bisa kita petik dari berbagai hal. Dari setiap tahun pasti selalu ada. Pasti. Dan terima kasih Pak Farmadi sudah hadir di studio. Semoga kita bisa bertemu lagi dan kita doakan seluruh jamaah haji yang di Arab Saudi sekarang menjalankan rukun
lempar jumrah diberi kemudahan, kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan menjadi hajan mabruran. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.